Manusia sering tumbuh rasa penasaran, mempertanyakan segala sesuatu, serta memahami permasalahan dengan menggunakan akal dan pikiran. Saya, Ferry Purwo, akan mengungkap perjalanan hidup manusia melalui mata batin. Tim Nalar kembali meminta saya untuk mendatangi suatu tempat di mana saya akan dipertemukan seseorang yang baru akan saya ketahui di lokasi. Dan ternyata orang tersebut adalah Ghea Yubi. Halo Ghea, apa kabar? Alhamdulillah Mas, kabar baik. Ini kan kamu boleh dibilang sedang merintis lah dengan usia kamu yang sangat muda. Saya membacanya kamu ada situasi yang kamu tuh merasa ini belum passionnya aku nih di sini. Saya melihat itu, cuman karena kamu merasa bahwa situasi yang sudah masuk ke dalam dunianya, ke dalam bisnisnya, sehingga kamu harus jalaninnya gimana nih? Kebetulan kalau misalkan dalam bidang entertain ini, totally tidak semua kepenuhan atas kemauan aku pribadi. Ini adalah salah satu juga kemauan orang tua, cita-cita orang tua. Jadi selagi kadang aku ngerasa kayak aduh aku capek, aku nyerah, tapi aku ingat lagi sama kemauan orang tua, cita-cita orang tua. Jadi yang bisa ngebangkitin aku tuh ya orang tua, kayak gitu. Apapun yang aku lakukan, aku akan libatkan orang tua dalam hidup aku. Mas Ferry bilang kalau sebagian aku nggak jadi diri aku sendiri, kaget sih karena bisa dibilang aku sudah berakting loh, aku sudah berakting, I'm okay, aku bahagia, aku seneng, tapi tetap aja aku baca. Kalau misalnya kamu barusan bilang bahwa kamu merasa bahwa itu adalah cita-cita dari orang tua, lalu cita-cita kamu tuh apa? Cita-citaku sendiri juga nggak beda jauh sih di dunia entertain juga. Aku pengen dikenal banyak orang, dikenal banyak karya aku. Cuman kadang susahnya aku kadang menjadi orang lain. Apalagi di umur aku yang sekarang, maksudnya aku jadi nggak bebas apa yang aku mau lakukan gitu loh. Karena ya dengan atas ini public figure gitu kan, jadi mau nggak mau aku harus berusaha untuk show sama netizen atau orang-orang sekitar aku kayak mencontohkan yang baik gitu loh. Ya dengan mencontohkan yang baik, kadang aku tidak menjadi diri aku sendiri. Itu yang merasa sedikit tertekan, sedikit tidak bahagia. Apa yang kamu lakukan sekarang adalah, inilah mungkin cara kamu ingin membahagiakan orang tua kamu. Karena kamu takut kecewa suatu saat kamu tidak bisa membahagiakan orang tua kamu dengan cara yang lain. Nah mungkin ini adalah salah satu cara kamu membahagiakan orang tua kamu. Itu yang saya baca, terngiang-ngiangnya terus itu dan sampai akhirnya kamu sebetulnya saya merasakan juga beban di dalam pikiranmu. Kemudian akhirnya itu siksaannya tidak mudah buat kamu, tapi kamu coba untuk lewati itu. Kenapa aku memprioritaskan keinginan orang lain, keluarga aku sih. Karena aku pengen bahagiain mereka. Karena kalau misalkan mereka udah nggak ada, ya umur nggak ada yang tahu sih. Kalau misalkan mereka udah nggak ada, siapa lagi yang harus aku bahagiain? Jadi kamu merasa bahwa begitu banyak orang-orang di sekitar kamu menaruh harapan besar sama seorang Ghea. Betul sekali. Gitu. Betul. Saya soalnya ngebaca kamu ingin bicara tapi kayaknya merasa, oh ini belum waktunya. Oh ini belum waktunya. Oh ini belum waktunya. Nah itu kamu merasakan itu kan? Jelas. Jujur aku nggak memikirkan kapan waktu yang tepat untuk aku bicara sama kedua orang tua aku kalau aku tidak sepenuhnya bahagia. Enggak. Aku nggak, malah aku pengen berusaha, aku pasti bahagia kok, gitu loh. Aku pasti bahagia.
kemauan orang tua itu pasti atas izin Tuhan juga, dan aku berpikir bahwa ini yang terbaik buat aku gitu loh. Aku ngejalanin apa yang aku mau tapi tidak dalam restu orang tua, menurut aku itu percuma. Oke. Percuma. Kayak gitu. Karena salah satu izin dari Tuhan adalah orang tua. Sebetulnya ada situasi yang sepertinya orang tuanya ingin mengajarkan dengan cara dan persepsinya mereka seperti bahwa inilah cara membuat sesuatu itu membangun kepercayaan diri, kemudian berdiri di atas kaki sendiri, kemudian mandiri, itu dia perlakukan di posisi untuk dia harus bisa mau untuk berjuang dan bekerja di usia muda. Hanya saja dalam sisi mental, beberapa kali saya membaca seorang Ghea belum 100% siap terhadap keinginan dan keadaan yang ingin dilakukan dan kemauan dari orang tua tersebut. Tapi kamu nggak merasa ya ada sesuatu yang beban berat ketika kamu harus melakukan itu untuk orang lain gitu. Tapi kamunya sendiri sebetulnya secara hakikatnya kamu tersiksa. Dibilang tersiksa sih enggak juga, karena aku kayak udah jalanin aja, nikmatin aja. Insya Allah lancar, berkah. Karena balik lagi niatnya buat orang tua, bukan. Sometimes juga aku egois kok. Kadang aku juga bilang, Mom, aku nggak mau syuting. Kedua orang tua aku selalu semangatin aku, ayo kerja buat masa depan kamu. Dan aku pun ngerasa bahwa itu juga, oh iya, kemauan orang tua menyimpan sama aku kayak kamu harus kayak gini. Itu nggak buat semata-mata buat mereka, kemauan mereka, tapi buat masa depan aku. Jadi kamu mencoba untuk akhirnya pilihannya yang terbaca juga di sini adalah kamu berdamai dengan situasi. Karena kalau tidak, ini akan menjadi konflik yang menjadi tidak elok karena berhadapan dengan orang tua sendiri. Itu. Ya, jadi artinya memang kamu tetap bahwa sekarang anggaplah sebagai perjalanan menuju cita-cita sendiri, tapi melalui stepnya mencoba mengabulkan cita-cita orang tua, gitu ya? Betul. Kalau kita bicara tentang kebahagiaan, tidak luput dari rasa cinta. Sebetulnya kamu sendiri kan bukan tipikal yang mudah ya untuk menjatuhkan pilihan kepada seseorang yang pada akhirnya menjadi pasanganmu. Yeah. Bahkan cenderung sangat lebih berpikirnya agak cukup keras. Iya, berhati-hati. Ya. Ini kita bicara dengan situasi yang berkaitan dengan kekecewaan. Ada satu peristiwa yang kamu sudah begitu luar biasa percayanya dalam konteks perasaan, kemudian cinta. Dan pada akhirnya kamu mengalami sesuatu yang boleh dibilang kecewa. Apa yang menjadi penguat di saat situasi itu tidak mudah, karena saya baca di situ kamu seperti kayak orang yang bingung gitu untuk membuat keputusan ini gimana, karena di sisi lain kamu sedang berusaha untuk meraih karir kamu, tapi di sisi lain juga kamu sedang menghadapi konflik di dalam situasi itu. Pada saat itu aku ngerasain kecewa yang sangat luar biasa, karena aku nggak bilang kalau aku salah menyimpan kepercayaan terhadap orang, tidak. Aku menikmati semuanya, aku menikmati semua proses yang aku rasakan. Maksudnya apa ya? Dibilang buang waktu juga nggak buang waktu ya, karena aku juga banyak belajar dari hal itu. Cuman yang bisa menguatkan aku pada saat itu adalah aku masih muda, perjalanan aku masih panjang, hidup aku tidak sebatas ini. Karena pada saat itu yang terbaca juga, kamu tuh nggak mudah loh untuk merecovery itu. Saya lihat perjuangannya luar biasa itu. Gimana? Kadang aku juga nggak jujur sama diri aku sendiri. Padahal aku nggak baik-baik aja, tapi aku pengen terlihat baik-baik aja. Jadi kamu mendinai. Iya. Jadi semua orang lihat tuh, ya padahal itu semua palsu, semua. Bahkan diri sendiri aku aja bingung. Sebenarnya perasaan gue tuh gimana sih? Sedih apa gimana sih?
Itu proses. Semua yang menjawab waktu. Oke. Tapi aku menikmati semua. Aku nggak berusaha untuk aku harus lupain dia, enggak. Aku bukan tipikal seperti itu. Aku nggak berusaha untuk melupakan, malah aku mengenang dia. Malah aku mengenang dia maksudnya karena dia juga banyaklah berkecimpung di dalam kehidupan aku gitu. Jadi aku nggak mau melupakan dia. Walaupun pada saat itu dia maksudnya dibilang jahat juga terlalu jahat kayaknya aku ngomong kayak gitu. Tapi ya ini udah keputusan dan mungkin udah jalan Tuhan buat masing-masing kita. Oke. Cuman cara aku ya aku kerja Iya. kerja keras terus. Iya. Jadi aku sedikit lupa. Jadi saya lihatnya sebetulnya itu bukan dalam konteks kita melihat hanya waktu, tapi melihat dari sisi perasaan. Saya melihat secara perasaan, dia masih struggling, masih sangat berjuang banget untuk bisa melupakan situasi tersebut. Dan itu terlihat banget nyata dari dirinya. Jadi itu yang sebetulnya yang terlihat sangat bahwa sebetulnya dia belum bisa melupakan. Saat itu ya, masalahnya sebetulnya masalah yang klasik kan sebetulnya. Kok bisa tahu sebel Ya. ini nih? Gak ada Masalahnya yang tahu masalahnya. Aku nggak cerita. Aku punya sahabat juga beberapa yang bisa dihitung tangan lah. Tapi aku nggak cerita itu. kamu kaget gak sih situasi itu bisa terjadi gitu? Hah? Lucu antara lucu, sebel, gimana? Aneh. Aneh. Aku udah kalau misalnya aku inget-inget itu udah aneh kayak kok bisa ya selama 4 tahun berhubungan masalah kayak gitu. Masalah kayak gitu doang bisa buat hancur hubungan. Oke. Paling terkaget itu kalau Mas Ferry bilang kalau hubungan aku dulu putus gara-gara hal klasik itu bener banget sampai kok bisa Mas Ferry kok bisa gitu loh. Apa ya, gak pernah cerita dimanapun, gak pernah di televisi, sahabat pun hanya beberapa doang gitu. Apa jangan-jangan sahabat aku kontak sama Mas Ferry? Saya masih bingung sampai sekarang. Yang masalahnya yang bikin udahan adalah aku ngeprank dia. Oke. Orang kalau ngeprank kan maksudnya ya lucuan gitu kan. Tapi Canda lah ya kan? Iya, yang namanya juga ngeprank gitu kan, Oke. bercanda. Ya berujung tragis. Tragis ya? Jadi malah jadi serius ya? Iya. Oke. Ada salah satu masalah kita sebenarnya udah clear. Hanya saja apa yang terjadi dalam hidup aku nggak mau lupain itu. Dan aku nyimpen di hati aku dan bisa dibilang dendam kali ya. Bisa dendam kayak mungkin kalau misalkan aku sama dia berjodoh, sampai nikah pun aku akan bahas masalah itu. Ya. Karena buat aku itu bukan masalah sepele lagi. Tapi jujur ya, saya melihat gini, ada situasi ketika kamu memilih yang sekarang, itu pertanyaan saya menjadi begini, apakah dia memang sosok atau figur yang sesuai dengan idaman kamu? Tuntutan sih sebenarnya yang nggak mau dikerjain tapi dikerjain gitu loh.